Pemirsa, tak hanya Ari Rianti yang menderita luka batin lantaran dikhianati sang suami. Sebelumnya ada Hanum Mega dan Ryuka Bunga yang terang-terangan membuka aib perselingkuhan sang suami ke publik agar memberikan efek jera bagi suami dan para pelakor. Ya, perselingkuhan pastinya memberikan luka hati mendalam dan butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Seperti yang kini dirasakan Hanum Mega yang sempat menjadi korban perselingkuhan Ahmad Herlambang, mantan suaminya. Luka hati yang dirasakan Hanum memang belum sembuh sepenuhnya. Namun sebagai single mom, Hanum tak mau terpuruk terlalu lama meratapi nasibnya yang harus menyandang status janda. Demi kedua buah hatinya, Hanum rela mengesampingkan luka hatinya dan fokus untuk mencari nafkah agar anak-anaknya bisa hidup bahagia. Dalam akun Instagramnya, Hanum memposting foto sedang menggendong putranya dengan caption, "Jadi ibu bisa, jadi ayah bisa, jadi kepala rumah tangga bisa, jadi tulang punggung bisa." Dalam postingannya, Hanum seolah ingin membuktikan jika dirinya mampu berperan ganda sebagai seorang ayah sekaligus ibu, bahkan sebagai tulang punggung keluarga. Lantas apa yang membuat Hanum mampu bangkit dari keterpurukan? Yang bikin aku hidup jadi lebih semangat dan pengen bertahan terus, pengen berjuang. Anak-anak, saya udah biasa ngerjain banyak hal, jadi nggak kenapa-napa. Ya, setiap orang, sekali lagi, kalau tadi kan ada perselingkuhan, tadi kan anak ya sebagai yang saksi gitu. Nah sekarang sebagai orang yang langsung menjadi korban gitu kan, korban perselingkuhan dari pasangan, ya tentu lukanya tentu lebih besar ya. Apalagi kalau misalnya tadi sudah berapa tahun menikah, terus kemudian sudah punya anak berapa gitu ya, terus kemudian mungkin ada semacam pengaturan di dalam keluarga yang apabila misalnya istri juga ikut berperan dalam mencari nafkah, tapi terus kemudian suaminya ternyata berselingkuh. Nah ini pasti akan menimbulkan luka yang lebih besar ya. Apalagi kalau misalnya ternyata ada bentuk-bentuk perselingkuhan yang semakin dalam ya. Mungkin kan perselingkuhan mulai dari yang selingkuh mata, selingkuh kata, selingkuh hati, sampai selingkuh body nih gitu ya. Sampai sedalam itu ya tentu lukanya akan jadi semakin besar. Dikhianati oleh laki-laki yang dicintai saat hamil tentunya memberikan rasa trauma mendalam bagi Hanum hingga dirinya sulit membuka hati dan memulai hubungan yang baru. Butuh sekitar 1 tahun bagi Hanum bisa mengembalikan kepercayaan dirinya dan belajar percaya kepada laki-laki. Tak hanya itu, demi membuktikan kepada netizen jika dirinya tak mungkin kembali ke pelukan Herlambang, mantan suaminya, Hanum memposting foto mesra dirinya bersama seorang pria yang wajahnya masih dirahasiakan. Akankah pria yang kini tengah dekat dengan Hanum akan menjadi pelabuhan terakhirnya? Dinding trauma di hati Hanum rupanya perlahan-lahan sudah mulai menipis. Pepatah patah hati kehilangan belahan jiwa, obatnya adalah kehadiran belahan jiwa yang baru. Hanum yang dikenal sebagai seorang selebgram dan pengusaha sukses seolah ingin membuktikan kepada mantan suaminya jika dirinya mampu hidup bahagia meski tanpa suami. Dalam akun Instagramnya, Hanum memposting foto mesra bersama seorang laki-laki yang diduga adalah kekasihnya. Sayangnya, Hanum seolah masih merahasiakan wajah kekasihnya. Postingan Hanum seolah ingin membantah spekulasi terkait isu dirinya yang sempat dikabarkan rujuk dengan Bambang, mantan suaminya. Lantaran Hanum dan Bambang sempat kepergok liburan bareng ke Thailand. Senasib dengan Hanum, komika Ryuka Bunga yang juga sama-sama menjadi korban perselingkuhan Hari Hore mantan suaminya memilih untuk mempercantik diri dan menjadi wanita mandiri. Ryuka seolah ingin membuktikan jika dirinya bisa cantik seperti wanita lain dan tak lagi menjadi bulan-bulanan netizen. Dioperasi karena sinus apa kenapa? Enggak, kalau aku
pengen cantik aja. Jujur Sangat jujur ya. Iya. Sangat jujur ya. Masa pengen sinus mancung tiba-tiba. Beda, soalnya beda ya Om ya. Iya. Operasinya ya. Iya, Iya, tapi keren. Bagus ya. Kenapa tiba-tiba ngoperasi sih? Iya kan Karena apa ya? keretakan Hidung. Bukan yang itu, bukan. Mau bikin mantan aku nyesel gitu. Oh, wow. Ih, sorry banget ya. Pasca menjalani oplas, penampilan Bunga memang berubah drastis. Wajahnya terlihat lebih cantik dan glowing dan juga percaya diri hingga membuat dirinya banjir tawaran job. Bagi Bunga yang kini berstatus sebagai single mom, tak ada waktu mengeluh apalagi meratapi nasib. Sebaliknya dirinya harus berjuang untuk bahagia demi dirinya dan anak-anak. Ingat, kamu tidak pantas mengeluh karena kamu yang meminta pada Tuhan untuk dikasih banyak rezeki. Tidak ada rezeki yang mudah, kawan. Jadi, mari jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Iya Kenapa gue benar. nunjuk lu ya? Tapi gue memang kayak gitu. Iya. Jadi ketika banyak masalah di hidup gue gitu ya, ya udah senyumin aja, mau gimana lagi gitu. Iya kan? Ya, Bunga yang sekarang memang berbeda dengan yang dulu. Jika saat masih bersama Hari seolah menyimpan luka di balik canda tawanya, kini Bunga sudah bisa tertawa tanpa beban. Bunga seolah merasa bahagia pasca berhasil keluar dari drama kepura-puraan yang selama ini ia dan Hari tampilkan di setiap kontennya. Benarkah Bunga memilih meng-cut off Hari dari hidupnya lantaran telah mengkhianati cintanya? Tapi kalau Kak Bunga, maksudnya dalam di rumah tangga kejadian toksik yang menurut Kak Bunga nggak bisa diampunin. Genit. Kayak Selingkuhan tuh gue nggak banget. Cut. oh iya. Iya. Gak boleh begitu. Oh saya juga sih kalau itu. Iya. Iyalah semuanya pasti Pak. Enggak kalau Tapi kalau yang jahat emang harus dibalas jahat deh kayaknya sekarang. oh gitu. Nungguin karma lama abad nyantainya. Apalagi karma Berarti Pak. berarti Ya, Bunga sempat membeberkan bukti chat perselingkuhan Harry dengan seorang wanita yang tentu saja membuat Bunga meradang dan tak bisa memaafkan Harry. Udah punya perasaan lebih sama orang lain itu udah. ya gimana kita tahu kan perasaan hati Ya tapi kan kelihatan. dari Kalau suami istri tuh kayak kelihatan. kayak misalnya ketemu Misalnya nih, cewek. ketemu nih. Misalnya ini suaminya Kak Bunga misalnya. Terus Terus gua- saya ceweknya nih. Ceweknya yang teman-teman. Ini. Terus teman ketemu. Iya. Terus kayak kok sering ketemu terus chattingannya udah mulai nggak beres nih. Itu kayak udah Tapi nggak coba punya buat cari tahu perasaan dulu. ya, even nggak punya hubungan gitu. Dituding selingkuh lantaran terlibat chat dengan wanita lain, Harry dengan tegas membantah tudingan tersebut lantaran chat yang dibeberkan Bunga ke publik hanyalah chat biasa dan tak berkelanjutan. Apalagi Harry memang tak pernah merahasiakan apapun dari istrinya. Segala cara dilakukan Harry agar Bunga mau memaafkan dan percaya jika dirinya tak pernah selingkuh. Lu tuh selingkuh apa enggak sih, Her? Jujur deh, lu tuh sebenarnya selingkuh sama yang kemarin membuat dia sampai segitu sakitnya karena Itu pengertian gue tuh ya, Ya, selingkuh itu kan, ini menurut pengertian gue yang salah ternyata ya. Iya. Ya harus jalan kemana, Oke. berhubungan badan segala Iya. macam gitu. Dan menurut orang-orang pun, secara kalau gue ketemu orang deh, lu mah bukan selingkuh ya, itu mah masih fling-fling kali. ya genitan, Genit-genitan. masih Oke, so segala macam. lu mengakui bahwa memang lu centil-centilan. Itu gue salah banget gue Yes. akuin. Itu pun gue chattingan itu karena salahnya gue lagi adalah gue terlalu lip service ke orang, gue nggak mau menyakiti orang itu, gue Iya. sosok baik sama dia, sosok apa sih punya perasaan, padahal sama sekali enggak gitu. Selama menjalani 4 tahun pernikahan, Ryuka dan Harry yang dikenal sebagai pasangan romantis lantaran selalu tampil mesra di setiap konten. Nyatanya di luar konten, keduanya justru bersikap layaknya bukan sepasang suami istri. Sebagai suami, Harry sadar jika rumah tangganya memang tak bisa diselamatkan lagi. Lantaran sudah menjadi hubungan toksik, akhirnya sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Gua klarifikasi ya, tidak semua suami istri bisa satu frekuensi. Iya, sampai akhirnya ngerasa
kayaknya semua palsu. Cuma karena konten doang. Artinya konten itu menjadi prioritas yang utama ya, Her? Iya, jadi ya udahlah. Mungkin kalau dalam 2 tahun terakhir nggak ada uangnya, kayaknya aku udah nyerah dah. Cuma karena dulu ada uangnya, udahlah. Kontrak ya? Apa ya dong, kontrak? kan ada kontrak kan, ada uang yang harus masuk, berarti kan harus bikin konten kan. Jadi lu harus, ya apapun yang terjadi harus jalanin juga Betul, dong. jadi ya nggak apa-lah. Kalau ada uang aku bisa bantu keluarga, bantu ini segala macam. Meskipun gimana ya udahlah. Emang laki begini jalannya kali. Dan aku ngerasa kayak emang salah gue juga sih dulu. Ya itu nggak setara perasaannya. Ya udahlah. Nah makanya dengan kejadian ini, sebenarnya tuh banyak yang bilang, wah kasihan Wer. Padahal ini tuh sebenarnya yang menolong kami sih, Bunga sama aku tuh keluar dari hubungan yang toksik ini sebenarnya. Jika Hanum dan Ryuka menjadi korban perselingkuhan suami, sebaliknya Baim Wong justru mengaku menjadi korban pengkhianatan Paula Verhoeven istrinya. Dengan terang-terangan Baim mengumbar pengkhianatan Paula justru bukan menuai simpati. Sebaliknya ayah 2 anak ini justru mendapat hujatan. Padahal Baim memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan sang istri. Di sisi lain, Paula yang sempat bungkam pasca dituding memiliki pria idaman lain, akhirnya angkat bicara dan membantah tudingan tersebut. Kita masih dikasih waktu sampai besok jam 13.30 lagi. Mediasinya dilanjutkan besok jam 13.30. Nanti Baim Wong akan dipertemukan kembali dengan termohon jam 13.30. Jadi mediasi belum deadlock. Masih ada kesempatan besok. Doain aja. Saling sapa nggak Pak Baim? Iyalah udah ngobrol. Ngobrol lama itu. Ngobrol. Cium tangan nggak Pak Baim? Satu loh, kalian tuh. Lihat. Cium tangan. Datang nggak? Tadi yang sama Paula kemarin kenapa kak ada karena kakak udah capek dan merasa terjolimi kak? Bukti-buktinya yang kuat itu yang bikin nangis Paula ya kan karena anak-anak juga Kak Paula, buat nangis Kak Paula. Ya, 18 November mendatang pernikahan Baim dan Paula memasuki usia pernikahan 6 tahun. Sayangnya keduanya tak bisa lagi merayakan anniversary pernikahan lantaran keduanya tengah berjibaku di pengadilan agama. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Kak Paula, ini bukti-bukti udah banyak, tapi Baim belum mau ngeluarin gimana Kak tentang perselingkuhan dari Kak Paula dengan Niko sendiri. Termasuk CCTV di rumah yang dihapus gimana Kak? Gimana sih Kak? Udah doain aja buat saya sama Paula. Tapi tetap Kak banyak banget ini kasus ini yang harus pelajari yang bisa kita ambil gitu, dimana satu keluarga itu memang harus ada saling yang nomor satu tuh jujur gitu. Lagi ini yang punya anak, please kalian mikirinnya ke anak kalian, ini kena ke psikis anak kalian, dan nantinya kita nggak pernah tahu dia bagaimana ke istrinya atau bagaimana dia ke suaminya. Itu aja sih. Istri ibadah umroh, suami berbuat maksiat. Doa selebgram Ari Rianti pun dikabulkan di Tanah Suci ketika perselingkuhan suaminya Bimo Aryo Tejo dibongkar oleh anaknya sendiri.
Karena tidak bisa memaafkan pengkhianat cinta, apakah setelah menggugat cerai Bimo, Ari akan melaporkan suami dan wanita selingkuhannya itu ke polisi atas dugaan perzinahan? Sementara itu, bukan selebgram, sosok Agus Salim viral karena menjadi klien Frat Abbas yang getol menjual ratapan. Setelah lapor polisi mengapa Agus merengek minta bantuan lagi pada Novi, orang yang ingin dipenjarakannya. Seperti apa pula reaksi Denny Sumargo setelah dilaporkan Farhat atas dugaan diskriminasi ras? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengupas nestapa yang merundung Ari Rianti pasca sang suami mengkhianati cintanya, serta sengkarut perseteruan Agus versus Novi yang memicu kasus hukum antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok selebgram dan influencer Ari Rianti kembali menjadi perhatian publik. Kali ini bukan karena konten YouTube-nya yang menyedot perhatian, tapi karena prahara rumah tangganya dengan Bimo Aryo Tejo. Siapa sangka ikatan pernikahan Ari dan Bimo menyimpan bom waktu. Mirisnya bom itu meledak dahsyat pasca Ari pulang umroh. Istri mana yang tidak kena mental, yang hatinya tidak melolong pedih. Begitu tahu suaminya yang pendiam dan romantis selingkuh dengan wanita lain. Dan yang lebih memiriskan, Bimo berani mengajak wanita selingkuhannya itu untuk menginap di rumah yang ditinggalinya bersama Ari dan anak-anaknya. Fakta mengejutkan itu bak guntur di siang bolong ketika diungkapkan oleh anak sulungnya yang ternyata sudah lama mencurigai perilaku negatif ayahnya. Kamu pahanya dipegang-pegang, nah aduh ya Allah, nanti kemana-mana Pak, jangan kau pegang-pegang, bukan muhrim nak, biasaan kamu. Saya Ina, saya kakak iparnya Bari, tantenya Anka. Kalau untuk Anka sendiri hebat banget sih, terus dia bisa nahan nungguin maminya pulang 2 hari, baru bisa nyeritain ke maminya kronologi kejadiannya sampai nggak nyangka banget kan maminya pastinya, tapi dia bisa nahan emosinya untuk nggak cerita sedikit pun ke keluarga atau ke temannya pun nggak ada, dia simpen sendiri, dia cuma kumpulin bukti-bukti, terus begitu maminya pulang dia ceritain sama maminya kalau kejadiannya dia nemuin papapnya. Jadi CCTV itu yang bisa mantau cuman Bimo ini gitu, makanya dia mungkin ngerasa aman ya gitu. Jadi dia mau ngelakuin apapun di rumah sini ngerasanya aman karena ada di tangan dia gitu. Tapi ternyata anaknya lebih pintar daripada dia gitu. Anaknya bisa ngecek semuanya dan dia bukti-bukti itu dia kumpulin sendiri gitu. Sebagai istri yang selalu berusaha menyenangkan suami dengan menjaga penampilan, tentu saja Ari terpukul. Selebgram bernama asli Siti Septi Arianti itu auto bertanya-tanya apa kekurangan diri ini. Terlebih seperti yang diungkapkan Ari di postingan Instagramnya, komunikasi dan hubungan batinnya dengan Bimo baik-baik saja. Apalagi Ari tahu bahwa Bimo yang dikenalnya sejak SMA bukan tipe laki-laki mata keranjang. Itu sebabnya ketika Bimo terjerat hubungan terlarang, Ari yakin hubungan itu melibatkan hati. Terbukti ketika ia ke Suralaya Cilegon untuk menemui MA, wanita selingkuhan suaminya, ia harus mendapati kenyataan pahit. Bimo dan MA tidak mau terpisahkan dan seolah tidak merasa menyesal atas dosa yang telah mereka lakukan. Ya jadi kayak sebenarnya bikin geram ya gitu. Cuman ya mereka juga takut sih sebenarnya sama kita gitu. Cuman ya nggak bisa didiemin ya gitu. Harus ada tindakan dari kita gitu untuk jerak untuk dianya sendiri dan untuk Bimonya juga gitu. Iya udah, saya sih nggak ada di sana dan nggak ikut ke sana gitu. Cuman yang saya tahu Ari nyamperin ke sana ke keluarga perempuan itu karena emang terakhir itu perempuan ini nggak bisa dihubungin dan kakaknya pun nggak mau untuk ketemu sama orang tuanya gitu. Jadi kakaknya backup, Ari itu cuman ketemunya sama kakaknya gitu.
Nah akhirnya Ari memutuskan untuk ke rumah orang tuanya gitu, karena emang nggak ada etikat baik ya untuk minta maaf ataupun gimana, kok kayak menghindar gitu belakangan. Ya udah akhirnya nemuin ke orang tuanya langsung. Bukan khilaf, tapi kayaknya sih ini udah sering banget ya. Terus momen pada saat ibunya umroh tuh kayak dibukain aja gitu si anak itu untuk, "Pak please deh, gue sama ini diem loh," gitu. "Cukup dong," gitu. Jadi akhirnya dia ya kamera disimpan di kamar. Masya Allah, ada laki-laki yang seperti itu. Ini kalau kasusnya seperti itu ya, Om pribadi ya. Kalau di kampung Om itu udah dibuang laki-laki seperti itu, dicampakkan. Tapi kan kita, ya maksudnya terlepas apapun ya, dia melakukan. Tapi kan kalau kita lihat terlepas salah atau tidak, misalnya istrinya, tapi dia melakukannya di rumahnya sendiri, disaksikan oleh anaknya, ya. Kalau bagi Om sih Om campakkan di komunitas ya, buang itu yang gitu gitu. Karena apa namanya, istrinya lagi umroh ya kan gitu, dia lakukan tuh, ya kita cuma bisa mengucap Masya Allah. Pelakor lagi kan, udah seperti ini. Ya harusnya sih dapat punishment ya dari pemerintah juga ya kalau Dalam percakapan WhatsApp yang direkam putranya, Bimo dan MA memang dikuasai gelora cinta. Hilaf mereka seolah mencapai level tertinggi lantaran Bimo dan MA berdoa agar ikatan haram mereka bisa segera dihalalkan. Bimo pun memilih keluar dari rumah, sementara Ari yang hatinya menderita luka dalam terpaksa menempuh jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Tanggal 20 November mendatang, sidang cerai perdana antara Ari dan Bimo akan digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Untuk nama selebgram ya, itu ada memang betul mendaftarkan di Pengadilan Agama Tiga Raksa, itu perkara cerai gugat. Dengan nomor perkara 5.773 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PA 3 Raksa atas nama Siti Septi Arianti binti HMUD. Kemudian tergugatnya adalah Bimo Aryo Tejo bin Edi Mulia Amansyah. Ya, sudah ada sidang pertamanya, insya Allah itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024. Yang bersangkutan datang sendiri ke sini? Iya, yang bersangkutan datang sendiri. Iya, betul. Kamu ya? Menurut aku, ya juga cerai aja sih. Alasannya cowoknya ngeselin, ceweknya mapan anyway, jadi ceweknya nggak bergantung apa-apa juga sih. Sungguh ironis, perbuatan Bimo dan MA pada Ari dan anak-anak yang tidak berdosa bikin netizen merinding. Pasalnya sudah bukan rahasia umum jika Bimo adalah suami pengangguran yang justru dinafkahi oleh Ari. Dengan ratusan ribu followers Instagram dan subscriber channel YouTube, tawaran endorsement cukup menggelembungkan pundi-pundi uang Ari hingga ibu 3 anak itu bisa mengambil alih kewajiban Bimo sebagai tulang punggung keluarga. Tapi yang membuat sebagian netizen auto baper adalah konten YouTube Ari yang memperlihatkan kamar utamanya yang cukup estetik. Kamar utama yang seharusnya sakral bagi suami istri justru digunakan Bimo untuk melakukan maksiat dengan wanita yang bukan muhrimnya. Padahal beberapa waktu lalu Ari sangat bangga memamerkan kamar utamanya itu. Jadi posisi kamar aku itu kalau udah naik ke lantai 2 kan ketemu living room gitu ya. Jadi ada meja konsol, kamar anak, nah sampingnya ini kamar aku deket sama balkon depan. Yuk sekarang kita masuk. Oke, disinilah biasanya tempat aku bobo-bobo, istirahat, rebahan, scrolling IG, scrolling TikTok, pokoknya di sini nih. Nah, kamar aku ini nggak terlalu luas, jadi luasnya tuh cuma 4 dikali 3 meter. Jadi lebarnya 3, ke belakangnya 4. Nah, ini belum include kamar mandi. Jadi ada kamar mandi, nanti kita ke situ ya. Terus ini tuh custom, kasurnya custom. Ini di sini juga aku taruh nakas. Di sini ada
obat-obatan aku gitulah ya, maklum ya sudah rada-rada berumur, jadi kalau malam tuh suka baluran. Jadi itu penting banget taruh buat perminyakan. Di sini aku taruh lampu gantung buat lampu tidur. Oke, di sisi sebelah sini ini aku pakai lemari, ini custom. Aku request 3 pintu, mohon maaf nggak bisa dibuka karena privacy. Nah terus yang sebelah sini sengaja ini nggak ditutup, ini kayak buat koleksi jam suami aku, make up, kacamata kayak gitu-gitu. Nah ini bisa dikasih lihat nih kalau tempat tidurnya ini custom. Ini sengaja dibikin laci-laci buat naro CD atau baju-baju yang rada-rada seksi gitu ya. Di laci sini nih, di bawah sini. Jadi dia ada 4 laci, sisi sini 2, sisi sebelah sana 2. Kamar mandinya di sisi sebelah sini. Oke, selamat datang di kamar mandi aku. Ini dia kamar mandinya. Jadi cuma ada toilet, di sini ada wastafel dan kaca. Nah di sini aku taruh batap ya buat berendam-berendam lah kalau capek-capek ya kan. Ada water heaternya juga, jadi bisa berendam air hangat. Terus apalagi ya, sederhana sih kamar mandinya. Yang pasti ini luasnya tuh 2,5 dikali 3 meter. Waduh, itu kamarnya harus dibuat ulang ya kalau menurut saya. Jadi itu benar-benar harus dibersihkan dan kalau kita sih anaknya juga sampai tahu gitu ya untuk jejak digitalnya kalau dihapuskan, karena kasihan mental anaknya ya kalau dia. Menurut aku sih suaminya nggak modal sih, nggak bisa bayarin hotel. Harusnya di hotel aja kalau mau. Ini malah berzina ya jatuhnya di rumahnya sendiri guys. Di kamarnya mereka guys. Lo ya lakuin jangan di rumah lu gitu. Ada anak. Ada anak juga. Walaupun tuh udah nggak bener ya, lu nggak bener lakuin di luar deh. Masa di rumah lu sendiri kan. Jadi lu mau irit hemat atau apa sih bro? Gue nggak ngerti juga ya itu ya. Ya, kini Ari masih syok hingga membutuhkan bantuan psikolog. Ia belum siap menghadapi awak media. Kita juga lebih ke Ari dulu ya gitu, perasaan dia gimana, lebih ke nenangin Ari dulu, gitu aja dulu. Sekarang berarti kondisinya Mbak Ari sendiri belum setenang kayak biasanya? Belum, masih jauh banget, masih yang ya gitu deh keadaannya, pasti sedih banget lah gitu. Masih susah untuk ditemuin juga gitu, lebih ke nyendiri aja gitu, untuk nenangin diri sendiri aja mungkin kayak gitu, sama dia mungkin bebannya untuk anak-anaknya gitu, nenangin anak-anaknya juga kan. Korban perselingkuhan dari pasangan, ya tentu lukanya tentu lebih besar ya, apalagi kalau misalnya tadi sudah berapa tahun menikah, terus kemudian sudah punya anak berapa gitu ya, terus kemudian mungkin ada semacam pengaturan di dalam keluarga yang apabila misalnya istri juga ikut berperan dalam mencari nafkah, tapi terus kemudian suaminya ternyata berselingkuh. Nah ini pasti akan menimbulkan luka yang lebih besar ya. Pastinya ya, pasti agak susah komunikasi sama Ari karena dia juga mungkin ya harus memperbaiki dirinya sendiri dulu untuk hatinya gitu. Sedangkan Bimo yang kini tinggal di rumah kontrakan sempit tak berani menampakkan batang hidungnya di muka publik. Sejak wajahnya terpampang di media sosial dengan label suami pengkhianat cinta. Kepada tim Star Pro yang mencoba menghubunginya, Bimo menjawab singkat. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media terhadap keluarga kami. Saat ini saya tidak bisa berkomentar apapun karena saya masih akan berusaha menyelesaikan masalah keluarga saya tanpa intervensi dari pihak manapun. Miris aja sih. Ya mungkin itu hukuman ya buat dia. Kalau aku sih nggak akan mungkin maafin ya, karena kalau orang udah sekali selingkuh itu akan terus-terusan selingkuh walaupun dia bilang ini nggak akan diulang lagi gitu. Nggak percaya sih kalau aku ya. Di sini ada yang kerja, cuman pulang sore gitu dan ada anak-anak aja. Jadi malam itu mungkin kayak anak-anak pun namanya capek sekolah kali istirahat atau apa, jadi nggak begitu, namanya nggak ada maminya mungkin makanya nggak nyamperin ke kamar atau gimana gitu ya. Ya siang sih ada yang kerja.
Gara-gara selingkuh rumah tangga berantakan. Namun mungkin inilah jawaban Tuhan atas doa-doa Ari yang dipanjatkan di Tanah Suci. Pasalnya pada masa pacaran dan pernikahan sikap suaminya berubah. Saat pacaran sangat posesif sehingga Ari merasa diperhatikan. Setelah menikah terkesan masa bodoh atas apa yang dilakukan istrinya. Aku hari ini tuh kedatangan orang yang spesial banget di hati aku. Langsung aja aku panggilin, ini dia mantan pacar aku. Halo. Yeay, kenalin diri dulu dong. Halo, aku Bimo, mantan pacar Ari. Yang sekarang jadi suami aku pastinya. Sejujurnya waktu itu kita waktu pacaran itu terus nyambung. Keseringan karena aku nggak kuat karena Mas Bim secemburuan itu gitu. Jadi aku rada-rada ini orang annoying banget, serem, posesifnya sampai kayak sakit jiwa gitu. Nggak tahu juga kenapa begitu ya. Tapi sekarang tuh Giliran pas udah nikah lost loh. Aku mau pulang mau enggak kayak udah terserah banget ya. Menurut aku suaminya insecure aja, jadi berusaha untuk kadang kan istrinya lebih sukses tuh daripada dia. Ini menurut aku ya. Terus jadinya berusaha malah dengan meningkatkan egonya dia dengan selingkuh kanan kiri. Menurut aku sih udah pernah sih sebelumnya, nggak mungkin pertama kali. Jadi kebetulan aja kali ini ketahuan. Selain kurang perhatian pada istri, Bimo juga sangat pasif seolah tidak siap menjalani tugasnya sebagai kepala keluarga. Pasalnya, semua keputusan penting dalam keluarga diambil oleh Ari. Namun benarkah karena tak menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga, Bimo tak ambil pusing dengan keputusan Ari? Jadi kamu terlalu mempercayakan aku dalam segala hal, ngambil keputusan tentang rumah tangga kita, beli apa atau aku kemana. Ibarat kasarnya gue mau ke Afrika, ke Zimbabwe, lo nggak pernah ngelarang tuh loh. Sedangkan aku butuh sosok yang kayak abah gitu, yang ngelarang, yang ngerem, yang kayak ini belum perlu, ini oke gitu. Nah kamu nggak, kamu percaya terus semua keputusan aku gitu. Nah aku butuh tuh kadang butuh direm gitu. Itu doang sih, yang lainnya kamu selalu jawab terserah gitu. Nggak Itu terserah juga kan pasti ini kan pemikiran juga, ya kan? Nggak Kayak beli mobil kemarin? Nggak juga, kamu ikut, aku maunya ini, kamu ikut. Terus akhirnya keputusan aku udah deh beli second aja, yang penting cash, kamu ikut. Ya karena mungkin ada cicilannya kan, jadi nggak ada cicilan ya udah Kamu ikut. pilihan mobilnya aku aja yang mau, kamu ikut. Gitu, maksud aku tuh kayak sekali tuh ngasih pendapat, ngasih pandangan ke aku. Kalau kayak gini tuh begini, kalau ini tuh begini gitu. Meski Bimo kebanyakan luntang-lantung, Ari jaga image dan berusaha menutupinya di hadapan publik. Di Instagramnya, Ari sering menulis caption tentang pekerjaan suaminya sebagai penjual daging, hingga muncul istilah yang lebih keren, juragan daging di pasar modern BSD Tangerang. Akan tetapi ketika ditelusuri tim Star Pro, diperoleh fakta bahwa Bimo hanya beberapa bulan berjualan daging di los daging yang dimiliki oleh kakak Ari. Keluarga Ari turun-temurun memang usaha daging dan ikan. Sayangnya Bimo dikenal angin-anginan. Tahun 2020, ia berhenti menjaga beberapa los daging di pasar milik keluarga Ari. Iya, tapi udah dari tahun 2020 udah enggak. Tapi abang mengenal dekat dengan Bang Bimo ya? Ya, selama ini sih kenal, emang udah emang kenal dekat karena namanya di sini lama juga saya. Oh gitu. Sempet bareng lama ya. Tapi semenjak viral ini abang juga mendengar ya? Dia sekarang viral gitu. Ya, dengar ya. Gimana bang tanggapan abang sebagai teman bang? Prihatin, tapi ya nggak bisa komentar. Nggak bisa komentar. Ya. Abang mengenal istrinya juga? Kenal. Kenal juga? Ya. Oh. Itu kan anaknya owner waktu dulu. Sekarang Anaknya kan, owner ini? Ya adenya. Adenya. Mbak Ari. Adenya owner ini. Oh, adanya owner. Ini punya dia semua tadinya? Dua kios ini? Ya. Oh gitu. Ya saya kenal waktu juga kan Mbak Arinya sempat di pasar juga ngatur keuangan. Kalau si yang perempuannya itu yang menjadi orang ketiganya itu abang kenal? Enggak. Oh nggak kenal.
Mungkin karena kebanyakan nganggur, Bimo mengusir waktu suntuk dengan cari teman di aplikasi Kencan. Karena Ari super sibuk, anak sulungnya lah yang memperhatikan perubahan sikap ayahnya yang lebih sering main handphone saat berada di rumah. Diduga Bimo suka mencari teman dari aplikasi Kencan hingga bertemu MA. Dari chat yang direkam anak sulung Ari, terdeteksi Bimo dan MA sudah bicara seperti sepasang kekasih sejak Agustus 2024. Anak sulung Ari dan Bimo yang menjadi saksi hidup perselingkuhan itu tengah menjalani konseling kejiwaan. Remaja tanggung berusia 14 tahun itu seolah sulit menerima kenyataan pahit di mana dirinya bakal menjadi anak broken home. Pernikahannya kan udah 16 tahun, terus harusnya sebagai kepala rumah tangga itu harus ngasih contoh lah. Apalagi ini kan kejadiannya sampai ketahuan sampai sama anaknya. Ketika seorang anak mengetahui adanya perselingkuhan, itu sikap dan reaksinya akan sangat tergantung kepada usia terlebih dahulu, ya. Jadi anak yang lebih dewasa, anak yang lebih kecil, itu tentu ada perbedaan. Kemudian ketika anaknya laki-laki atau perempuan, lalu kemudian juga dengan profil psikologis yang berbeda, itu biasanya juga reaksinya akan berbeda. Persoalannya adalah kembali lagi secara umum apa yang akan muncul pada anak-anak ini gitu ya. Apalagi kalau ternyata anak-anak ini terlibat di dalam proses perselingkuhan itu sendiri. Misalnya yang pertama menjadi saksi gitu. Jadi menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahnya atau ibunya itu punya perselingkuhan, ya misalnya ketemu di jalan atau misalnya ada di rumah. Jadi semakin intens bentuk kesaksian yang dialami oleh anak, tentu dampaknya menjadi semakin besar. Bisa jadi mereka kemudian mengembangkan rasa tertekan, kemudian depresi, atau kemudian tidak percaya kepada lembaga perkawinan itu sendiri gitu ya, dan itu akan mempengaruhi kondisi kemampuan mereka dalam membina hubungan dengan orang lain di masa depan gitu ya. Bukan tidak mungkin mereka juga tidak mempercayai bahwa perkawinan itu adalah sebagai suatu hal yang sakral. Pastinya harus lebih kuat buat dirinya sendiri dulu, biar bisa buat anak-anaknya, terus lebih, insya Allah lebih sukses dari kemarin-kemarin. Insya Allah bisa, mungkin single parent bisa ngadepin ini semua insya Allah. Buat anaknya juga sabar dan tabah, mungkin ini udah jadi bagian dari perjalanan hidup. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu tapi dapatnya sebaliknya. Tapi percayalah, suratan takdir Allah itu akan indah pada waktunya dan baik, sesuai dengan yang kita mau, karena orang baik akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan orang baik, dan orang yang jahat akan dikumpulkan dengan orang yang jahat. Ini menurut aku sih ibunya keren banget. Ibu ini bisa sekuat ini ya. Kalau gue udah gue terjang gitu, udah gue ngamuk gitu. Tapi kalau ibu ini enggak, dia dengan rendah hati, dengan senang hati dia mundur, dengan ya mungkin dia dapat petunjuk juga kali di Mekah sana ya dari Allah ya. Ya aku harap sih semoga suaminya ini cepat bertobat sebelum kiamat dan cepat meminta maaf kepada istrimu dan anakmu. Selebgram Hanum Mega dan Ryuka Bunga juga pernah menangis pilu saat diselingkuhi suami. Lalu benarkah Hanum dan Ryuka berkeinginan rujuk dengan laki-laki yang pernah mengkhianati cinta mereka? Jelang anniversary pernikahannya yang ke-6 dengan Baim Wong, benarkah Paula Verhoeven menyesal telah menduakan cinta Baim? Cinta suci, kasih sayang tulus, dan kepedulian acap kali berbalas pengkhianatan. Pratiwi Novianti yang iba pada nasib Agus Salim hingga berhasil mengumpulkan donasi 1,5 miliar malah dilaporkan oleh mantan kepala waiters yang mengalami penyiraman air keras itu. Tetapi benarkah setelah sesumbar bakal memenjarakan Novi dengan bantuan Farhad Abbas, Agus kembali mengharapkan bantuan dari Novi? Benarkah Junaidi, mantan kuasa hukum Agus, memilih mundur setelah mengetahui ketidakjujuran Agus?
Alhamdulillah, walaupun mungkin nilainya tidak sebesar yang dulu, tapi menurut aku dengan rencana Mas Icang mau cari second option di luar, mungkin akan membantu juga nih. Totalnya itu adalah 152.548.722. Ini uangnya, udah dalam uang cash. Saya serahkan ke Mbak Novi. Nanti Mbak Novi bisa serahkan ke keluarganya. Iya, terima kasih banyak. Ini kita dokumentasikan, kita kembalikan ke masyarakat. Amanahnya udah disampaikan ke Bang Ican dan keluarga lewat Mbak Novi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Novi, Bang Denny, dan masyarakat yang alhamdulillah udah banyak yang sangat peduli sama musibah yang sedang saya alami. Mudah-mudahan semua yang sudah membantu menisikan rezekinya, Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan. Nasib baik dan karakter Faisal alias Icang, korban penganiayaan brutal yang membuat kedua matanya buta, acap kali dibanding-bandingkan dengan Agus Salim, korban penyiraman air keras. Icang dianggap beruntung lantaran simpati netizen terus mengalir, meski ia tampil tanpa ratapan pilu dan suara tersendat seperti yang diperagakan Agus. Pekan depan, Icang akan dibawa Novi ke Malaysia untuk menjajaki peluang melihat kembali melalui operasi kelopak dan bola mata. Saat bersamaan pengobatan Agus ditolak asuransi karena dianggap melanggar peraturan tentang pasien yang berhak mendapatkan pelayanan asuransi kesehatan gratis. Sementara Agus sudah terlanjur viral ditangani yayasan milik Pratiwi Novianti. Tak heran banyak netizen yang menyebut Agus panik dan iri melihat Icang cepat mendapatkan tindakan medis. Sementara ia mendadak memberi kode kepada Novi agar dijenguk dan mendapatkan kembali sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar yang disimpan di rekening Yayasan Novi. Uang itu ada di Novi. Jangan lagi dipermalukan Agus. Uang di dia 1,3. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS. Rumah Sakit Cipto harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat. Ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis, ini bayar juga. Buat apa? Uang udah nggak perlu aku. Yang aku perlukan harga diri. Tuh kan? Sekarang blunder kan? Sekarang sudah ditolak BPJS. Kemarin sok-sokan nggak butuh duit. Katanya duit nggak penting. Agus sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih panas tinggi? Enggak sih kalau untuk panas tinggi, cuman kulitnya lukanya agak ada masih suka nguping kalau ada statement orang emosi bikin emosi, atau udah nggak mau dengar lagi? Ada sih, dengar pasti dengar. Cuman udah nggak berani yang kayak yang negatif sih. Ya, Krishna Murthy adalah kuasa hukum baru Agus sejak Jainuddin dan RD Lau dikabarkan mengundurkan diri membela mantan waiters asal Aceh itu. RD Lau kabarnya mundur karena malu dihujat satu Indonesia karena menuduh Novi terjerat narkoba tanpa bukti. Sedangkan Jainuddin memilih pecah kongsi sejak 30 Oktober lalu karena menilai Agus sudah berbohong kepadanya. Jainuddin sempat mencurigai Agus sudah bisa melihat sejak lama, namun disembunyikan untuk kepentingan materi. Tak heran sebagian netizen menuding Agus mata duitan. Ya Allah, kan tuh masih ngegelepar begini, benar-benar depresi. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Iya, nggak bisa bicara, nggak bisa diajak ngomong. Agusnya nggak bisa diajak ngomong. Oh, dijedot-jedotin kepalanya. Jainuddin ya, sama. Gara-gara Jainuddin dijebak-jebak direkam-rekam ya, Wak. Tapi Wak udah curiga kan dari awal bahwa Jainuddin ngerekam tuh, Wak, atau bagaimana, Wak? Saya keluar memang ada berbagai faktor ya yang mengharuskan saya keluar ya. Yang pertama memang antara saya dengan Bang Farhad mungkin berbeda cara dan jalan ya dalam proses hukum terkait Mas Agus ya. Agus digosipin, bahkan pihak sebelah
ada ngejek-ngejek kita. Seolah-olah Agus ini bohong-bohong buta. Seolah-olah kapal kantor Farhad Abbas ini, tim Farhad Abbas, tim pembela kaum lemah ini pecah, ya. Itu yang diungkap oleh Zainuddin dan mungkin Erdilau, ya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, Zainuddin dan Erdilau sudah minta maaf, tapi saya bilang kalau Agus memaafkan kamu, berarti saya ikut. Agus memaafkan mereka? Maafkan. Mereka minta maaf ya, Gus? Iya, Bapak Zainuddin. Mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statementnya kayak gitu. Enggak, maksudnya betul, Agus gara-gara dolar langsung terang matanya? Enggak. Apakah Agus bisa melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling tuh kayak ngelihat tuh cahaya. Sejak dituding melakukan kebohongan publik dengan mengaku kedua matanya masih buta, Agus baru gencar meminta Novi untuk membawanya berobat. Agus lupa bahwa dirinya adalah orang yang paling bernafsu memenjarakan Novi. Seperti pepatah, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Agus hanya melihat postingan Novi di Instagram terkait bukti mutasi rekeningnya sebagai sebuah aib yang mencederai harga diri keluarganya. Agus dan Elmi istrinya serta Wawa kerabatnya seolah tak pernah berpikir bahwa mereka tak akan bisa menikmati uang donasi jika tak ada Novi sebagai penggagasnya. Klarifikasi sudah dijelaskan bahwa ya kita mendapatkan laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya? Iya, betul. Nah, jadi Agus tergantung sama istrinya. Dan mereka berdua ini tergantung sama Wawa, ya Wah? Agus merasa terbantu dan merasa tertolong dengan kebaikan Wawa? Pasti dong. Senang Wawa dampingi Agus? Senang banget. Prosesnya berjalan ya, kita belum ada terima panggilan ya Mas, gitu. Mungkin nanti kalau pada saat kita dipanggil ya pasti kita akan datang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia taatakan peraturan dan undang-undang yang berlaku, itu aja. Maupun dia komen seperti apa jelek, memang saya udah jelek, mau dipandang apapun ya tetap aja jelek, nggak apa-apa. Dengan kondisi fisik yang demikian, siapa yang tidak terenyuh melihat Agus? Denny Sumargo pun iba dan tulus ingin membantu Agus. Namun sikap Agus yang dinilai lebih buruk dari kacang lupa pada kulitnya, bahkan cenderung seperti pepatah, air susu dibalas air tuba. Karena melaporkan Novi, membuat image Agus memburuk drastis. Drama ratapan pilunya justru mendulang banyak kecaman dari netizen yang maha paham atas semua karakter orang. Alih-alih bak menjadi tokoh protagonis yang menyayat hati pemirsa dengan penderitaannya, sebagian netizen justru menggambarkan Agus dan Farhad seperti tokoh antagonis yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Mereka berhak menilai, semua manusia itu berhak menilai seseorang gitu. Biarin aja, yang tahu kan sifat seseorang itu. Apalagi sekarang itu ujian sangat berat buat Agus. Ya biarin aja, itu Allah yang tahu seperti apa Agus. Manusia hanya bisa menilai, tapi kan yang merasakan Agus, Allah juga bisa melihat mana yang tulus, mana yang enggak, gitu aja sih. Ya kita sih dari awal juga nggak pengen seperti ini ya, cuma kan situasinya yang emang nggak bisa kita kontrol sendiri, itu menyangkut orang banyak. Salah satu pesohor yang terseret pusaran perseteruan Novi versus Agus dan Farhad adalah Denny Sumargo. Seperti apa reaksi Densu saat tantangan adu kekuatan layaknya laki-laki sejati dibalas Farhad dengan tantangan berjibaku di ranah hukum? Kasus Agus Salim versus Pratiwi Novianti melebar dan menyeret sejumlah sosok kontroversial seperti Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang pertama kali menampilkan Agus di podcastnya. Auto ciut ketika disatroni Densu di rumahnya, mengapa setelah Densu pulang, Farhad berkoar tidak takut seujung kuku pun dengan Densu. Seperti apa reaksi Densu usai dirinya dilaporkan Farhad atas dugaan diskriminasi ras?
Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Donna Arsinta, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Perseteruan Agus Salim korban penyiraman air keras versus Pratiwi Novianti makin melebar dan menyeret sosok kontroversial seperti pengacara Farhad Abbas dan Denny Sumargo, orang yang pertama kali menampilkan Agus Salim di podcastnya. Pada mulanya kedua tokoh itu berseteru melalui media sosial, namun berlanjut secara nyata bahkan Denny Sumargo menyatroni rumah Farhad Abbas dan meminta pertanggungjawaban Farhad Abbas atas ungkapannya yang bernada tantangan kepada Denny Sumargo. Ya, jadi kalau kita bilang PKI dia pembela kaum lemah, ya. Saya nggak kepikiran sama muka itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Salaman dong, ya ini aja. Nggak perlu salah. Saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani, termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Tapi kalau gue ditantang, Sirin apa C? Itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Kemarin tuh memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya. Padahal dia mengatakan pada saya duluan bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan body saya, tapi dengan hukum. Setelah keduanya bertemu, terlihat Denny Sumargo berada di atas angin, sementara Farhad Abbas lebih banyak diam. Namun seusai pertemuan itu, Farhad Abbas mengaku baru sadar jika kedatangan Denny Sumargo itu bukan bertamu, melainkan menuntut pertanggungjawaban Farhad Abbas. Sebab itulah Farhad Abbas yang ditemui mengaku kesal dengan sikap Denny Sumargo. Lalu mengapa Farhad Abbas baru kesal, bahkan kembali mengungkapkan kalimat bernada tantangan usai insiden Denny Sumargo menyatroni rumahnya? Tiba-tiba ngomong gini, katanya kau saya, silakan saya tidak akan membalas, saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong kok pintar lah, kau orang pintar. Itu menurut saya bahasa Korea katanya. Great. Hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia bilang, iya lu gua Farhad Abbas merasa semakin kesal setelah menyadari jika Denny Sumargo menyebutkan kalimat yang dianggapnya bernada rasial. Ia bahkan mengeluarkan gadget dan memutar salah satu cuplikan ujaran Denny Sumargo yang disebut Farhad Abbas sebagai ujaran kebencian. Jadi saya minta teman-teman paham lah. Ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum. Aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Dia ngajak orang berantem, cabut. Saya baru tahu ini, ya kan? Sarah ini, Sarah. Setelah itu, Farhad Abbas kembali berkoar akan mempolisikan Denny Sumargo. Kala itu, Denny Sumargo berujar santai dan mempersilahkan Farhad Abbas melaporkannya ke polisi. Oh, nggak begitu gitu. Nah, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika. Ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan dan saya akan laporkan dia polisi nih.
Bisa jadi karena masih menyimpan rasa kesal kepada sikap Denny Sumargo yang menyatroni rumahnya dengan sikap yang dianggapnya kurang sopan yang merendahkan Farhad Abbas. Ditambah tudingan warganet yang menyebut Farhad Abbas nyalinya ciut ketika berhadapan dengan Denny Sumargo. Akhirnya mantan suami Nia Daniati itu dengan mantap menempuh jalur hukum. Bersama Krishna Murti kuasa hukumnya, ia melaporkan suami Olive itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian. Hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kegaduhan yang terjadi antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo menarik perhatian publik. Kedua tokoh yang juga publik figur itu rupanya mempertontonkan sikap yang tak sepatutnya dan terkesan kurang bijak. Bahkan aksi Farhad Abbas yang nekat melanjutkan kasus ini ke polisi diduga sebagian besar publik merupakan cara Farhad Abbas mengalihkan isu soal tudingan penggelapan dana titipan sebesar 30 miliar milik sejumlah member UMKM. Benarkah demikian? Jadi sebelum kami ke sini tadi jam 11 sudah di rumah Bu Elsa Sharif. Cuman biasanya kalau di Bu Elsa Sharif, ya Bu Elsa Sharif itu diarahkan juga ke Farhad Abbas. Begitu juga sebaliknya, kalau ke Farhad Abbas diarahkan juga ke Elsa. Jadi tadi ke Elsa udah tutup, makanya teman-teman udah pada ke sini. Itu ada tanda tangan dan bukti-bukti dana tersebut sebesar puluhan miliar rupiah. Dananya tersebut dipegang oleh Direktur PT Aku Cinta Memiles sekarang, F. Suganda, dan telah kita laporkan di Polres Jakarta Utara. Makanya itu kita juga berkonsolidasi, bergabung dengan grup Memiles untuk melaporkan balik. Gitu. Seharusnya yang dikejar sana, bukan Pak Farhad. Aku Cinta Memiles itu bukan perusahaan yang itu. Jadi jangan bersilat lidah gitu. Coba hadirkanlah Farhad yang harus konfirmasi langsung gitu. Nggak usah anggotanya gitu ya. Nggak usah sampai harus pelaporan-pelaporan yang dibahasakan. Ya member-member dalam hal ini rakyat UMKM, mereka orang kecil ya. Nggak bisa membayar pengacara gitu, sehingga maunya menagih secara langsung. Jadi Mbak, itu saya serahkan aja lah, walaupun seperti apapun lah itu, saya kan nggak tahu jalan Allah itu seperti apa, mau ada keributan seperti apa. Setidaknya kita tetap berusaha, berdoa sama Allah aja, udah itu aja sih Mbak. Wah, itu aku juga kaget sih ya, karena di luar dari kuasa kita, itu kan urusan Bang Denny Sumargo dan FA ya. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya sama aku sih, karena Bang Denny Sumargo benar-benar netral sih. Sih ngelihatnya ya dari sisi waktu mereka ketemu itu kan udah selesai tuh ya. Terus aku lihat juga mereka udah Densu dengan apa ya laki lah ya gitu ya. Ya udah dia berani loh datangi rumahnya Farhad. Terus sekarang kalau misalnya sampai Farhadnya melaporkan apalagi pencemaran nama baik lah, berarti pada saat itu ketemu itu berarti dia hanya membahas tentang yang jontor-jontoran lah. Kenapa nggak jontor-jontoran? Terus kenapa sekarang dipanjangin lagi masalah yang di medsos yang dia mengetik itu kan? Ya terserah dia lah, kita lihat aja nanti kedepannya kayak gimana gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Om sebenarnya nggak mau berkomentar banyak karena masing-masing itu semuanya itu adalah teman semua. Farhad juga adalah sahabat, teman, Om kenal, Densu juga Om kenal. Dan mereka ini kan sebenarnya komunitas-komunitas yang ini aja sebenarnya. Satu sama lain itu ya komunitas yang saling kenal satu sama lain lah. Intinya bagi Om sekarang, yang dijaga itu adalah mulut. Yang bisa Om mengimbau ke kawan-kawan ini mulut. Karena mulut itulah terjadinya sesuatu permasalahan. Ya, bukan Farhad Abbas jika tidak ribut dengan orang-orang di sekelilingnya.
Faktanya, Farhad selalu ribut dengan semua mantan istrinya, dari Nia Daniati hingga Regina Saputri. Bahkan hubungan Farhad dengan kliennya sendiri acap kali berakhir kurang menyenangkan. Contohnya hubungan Farhad dengan Pablo Benua, mantan kliennya. Kini seperti musuh abadi karena suami Ray Utami itu kecewa dengan cara Farhad mengawal kasusnya. Pablo yang membela Novi kini khawatir Agus akan bernasib buruk karena diduga orientasi Farhad bukan fokus menangani kasus klien, tapi sibuk lapor sana-sini.